warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Al-Fatir dengan NIM A51253182. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan di Prodi Bimbingan dan Konseling. Tujuan saya datang kemari, Bu, untuk menanyakan tentang pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sepanjang hayat sangat bagus, karena itu sangat berguna bagi kita. Terus menanyakan pendidikan sepanjang hayat agar kita selalu memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita. Menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Pentingnya menurut ibu itu karena pentingnya kita bermasyarakat dan individu sangat berguna, mengingat kita itu istilahnya di dalam pembelajaran harus mengetahui tentang istilahnya kembangnya bermasyarakat. Terus dalam pendidikan bersekolah, apa yang bisa kita pelajari, misalkan kita mengambil kejuruan seperti pertanian misalkan. Terus itu gunanya kita harus saling mengisi waktu untuk anak-anak kita supaya lebih berkembang lagi. Yang kedua, Ibu, apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain? Apa motivasi Ibu atau pengalaman Ibu? Ya, saya pernah mengikuti seperti misalkan kalau kursus saya pernah di bidang kursus menjahit. Itu saya pernah istilahnya ikuti. Alhamdulillah saya berhasil meski cuma jahit-jahit celana, menyambung-nyambung istilahnya pakaian yang sobek. Karena itu pengalaman di dalam menjahit gunanya kita istilahnya cara menyambungkan kain. Terus kalau ikut sosialisasi saya sering, misalkan di kantor desa, saya itu dari majelis taklim juga biasa diundang sosialisasinya di kantor desa, misalkan dalam perkembangan di dalam desa. Terus sering juga saya ikut kegiatan misalkan olahraga, main voli, saya juga ikut. Dan yang ketiga, Ibu, bagaimana pendidikan non formal dan informal memberi manfaat dalam kehidupan Ibu? Formal istilahnya kayak apa gitu? Formal, informal. Gunanya itu kita istilahnya saling mengisi apa yang tidak kita ketahui. Jadi ada yang dari luar masuk memberikan arahan seperti pembelajaran istilahnya, misalkan ada anak-anak yang putus sekolah, kita harus beri dorongan agar mereka yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkannya sangat mudah. Setiap apa yang kita temui, kita harus memberi contoh kepada misalkan anak-anak kita atau adik-adik kita. Bisa juga dalam bertetangga kita itu saling berbagi, misalkan
mereka belum mengetahui apa itu namanya kayak kehidupan sehari-hari. Kita bisa saling mengajarkan bagaimana cara bermasyarakat agar saling menghargai, misalkan cara bertetangga bagaimana. Ya, nah, Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kini? Satu, apa tadi? apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat saat ini? Tantangannya cukup besar apabila kita bermasyarakat tidak saling memahami dan semua terjadi orang besar karena perbedaan di antara seseorang dengan kita itu sangat jauh karena sering terjadi perselisihan. Nah, di situ terjadinya tantangan besar karena itu makanya kita itu kayak bermasyarakat harus saling berbagi, saling memberi nasihat, di mana yang istilahnya berguna secara kayak kita bermasyarakat istilahnya cara yang seperti ini kita harus wajib kayak misalkan bertetangga harus berbagi kalau kita ada itu sangat sangat berguna kayak istilahnya gunanya kita bermasyarakat. Dan tantangannya ini cukup lumayan besar kalau kita tidak permasalahkan istilahnya saling memahami, mengerti, mengisi pasti akan mudah. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasinya sangat mudah. Bila kita istilahnya berhadapan dengan seseorang, istilahnya kalau memang punya perbedaan atau perselisihan di antara salah satunya, kalau ada yang mengalah pasti akan ditemui jalan yang mudah. Apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya cukup besar karena mengingat istilahnya kita ini terlalu banyak kesulitan misalkan dalam menghadapi krisis sudah terjadi di negara kita. Terus banyaknya istilahnya orang yang ingin membutuhkan dan sangat merasa kehilangan. Jadi harapan saya supaya mereka istilahnya punya keringanan dan tidak terlalu berat menghadapinya. Mari kita saling membantu meringankan apa sebenarnya masyarakat atau tetangga-tetangga kita yang dia alami sekarang. Apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Pesan ibu cukup besar dan sangat bagus. Istilahnya maksud saya itu harapan saya untuk adik-adik sekolah yang istilahnya betul-betul agar bisa menjadi panutan di dalam bermasyarakat. Pokoknya di mana saja kayak adik Fatih bergaul apa bisa memberi contoh yang baik, yang adik Fatih ketahui di dalam pembelajaran bisa berbagi dengan yang lain. Terima kasih Ibu telah menemani saya untuk menyelesaikan pendidikan sepanjang hayat. Oh iya, berarti adik Fatih ini gunanya istilahnya menambah ilmu. Apa yang adik Fatih belum ketahui, ya cukup banyak terima kasih juga buat ibu karena sudah istilahnya adik Fatih sebagai mahasiswa fakultas Tadulako sudah meluangkan waktunya juga dan minat menanyakan apa yang adik Fatih tidak ketahui. Semoga apa yang ibu sampaikan
Jadi, kesimpulan pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Konsep ini menekankan bahwa belajar tidak terbatas pada usia, tempat, atau jenjang pendidikan formal, melainkan mencakup pengalaman hidup, pembelajaran informal, dan pelatihan di berbagai tahap kehidupan. Pendidikan sepanjang hayat sangat penting dalam menghadapi perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan tuntunan dunia kerja yang dinamis. Dengan menerapkan prinsip ini, individu dengan menerapkan prinsip ini dapat terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidup secara berkelanjutan, sehingga mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat dan mencapai potensi diri secara optimal. Baik, itu saja kesimpulan dari pendidikan sepanjang hayat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.